Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersama saya lagi dengan Muhammad Hamdan Al-Ghazali dalam Tauhid Metafisik. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang video. Inilah bocoran gaib dari Rasulullah tentang dengan nama apa kita dipanggil di akhirat. Tonton video ini sampai selesai supaya Anda mengerti, tidak gagal faham dan tidak menjadi fitnah karena kegagal fahaman Anda. Dengan nama apa kita dipanggil di akhirat? Pertanyaan ini sederhana namun menarik untuk dijelaskan. Karena menurut berbagai pandangan ustaz menjelaskan bahwa nama seseorang sewaktu di dunia tidak digunakan lagi nanti di akhirat. Sebab yang dipakai di sana adalah nama ruhani yang langsung nasabnya ke Nabi Muhammad selaku ayah dari semua. Sebelum kita membahas lebih lanjut, perlu diketahui bahwa hal semacam ini adalah berita gaib yang tidak dapat diketahui oleh siapapun kecuali oleh pencipta semesta, yaitu Allah dan para rasul selaku utusan resmi Allah. Hanya itulah satu-satunya sumber informasi yang dapat diyakini kebenarannya bila menyangkut hal-hal gaib, bukan yang lainnya. Lalu bagaimana bocoran info tentang hal ini dari Allah dan Rasulullah? Kita ulas satu persatu secara singkat. Imam Bukhari dalam kitab Sahihnya membuat sebuah bab khusus yang memiliki makna bab hadis di mana orang-orang dipanggil disertai nama bapak-bapaknya. Maksud Imam Bukhari yang kita yakini sebagai salah satu waliullah besar ini adalah besok di akhirat seseorang dipanggil dengan nama lengkapnya dan nama bapaknya. Di antara hadis yang beliau bawakan adalah sebagai berikut, yang maknanya dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, sesungguhnya seorang penipu diberikan janji penanda di hari kiamat dan dikatakan, inilah penipuan Fulan bin Fulan. Hadis riwayat Bukhari. Jadi bila nama Anda Zaid lalu ayah Anda bernama Umar, maka akan dipanggil Zaid bin Umar atau Zaid putra Umar. Hadis ini jelas menyebutkan bahwa nama yang dipakai adalah nama sewaktu dunia dengan penjelasan Imam Bukhari bahwa bapak yang dimaksud adalah bapak masing-masing. Yang kedua, kesimpulan di atas diperkuat dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dalam kitab Sunannya dan Ibnu Hibban dalam kitab Sahihnya yang memiliki makna, sesungguhnya kalian di hari kiamat dipanggil dengan nama kalian sendiri dan nama bapak-bapak kalian sendiri. Maka baguskanlah nama kalian. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Hibban. Meskipun dalam sanad hadis ini ada kelemahan sebab ada jalur yang terputus, namun pensahihan Ibnu Hibban dan ditambah isinya yang senada dengan hadis di Sahih Bukhari masih membuatnya diterima dengan luas oleh para ulama. Mereka menggunakan hadis ini sebagai anjuran untuk memberikan nama yang baik pada anak, sebab dengan nama itulah dia akan dipanggil di akhirat. Yang ketiga, dalam hadis lainnya Rasulullah SAW pernah bercerita tentang keadaan ruh manusia yang jiwanya tenang. Tatkala ia mati, ruhnya dibawa melewati para malaikat.
Maka para malaikat bertanya yang maknanya, "Ruh apa yang bagus ini?" Mereka menjawab, "Ini adalah Fulan bin Fulan." Disebutkan dengan nama terbaiknya yang digunakan manusia ketika dia hidup di dunia. Hadis riwayat Ahmad. Jadi ketika misalnya seseorang mempunyai beberapa nama panggilan, maka nama terbaik yang akan dipakai nanti di akhirat dengan disertai nama ayahnya. Misalnya seseorang bernama Sunarto putra Jatmiko, lalu setelah haji dia berganti nama menjadi Abdullah, dan teman-teman akrabnya menyebutnya Pak Gendut karena dia gemuk, maka yang akan digunakan nanti adalah Abdullah bin Jatmiko, sebab itu nama yang terbaik. Dan penjelasan yang keempat adalah dalam Al-Quran tidak disebutkan perihal penyebutan nama di akhirat ini. Hanya saja sebagian ahli tafsir mengartikan ayat sebagai berikut, yang artinya pada hari di mana setiap orang akan dipanggil beserta imam-imamnya. Kata imam dalam ayat tersebut oleh sebagian mufassir dianggap sebagai jamak dari kata alias ibu. Maksudnya di hari kiamat nanti manusia dipanggil dengan namanya sendiri dan nama ibunya. Semisal Umar bin Fatimah. Yang berpendapat seperti ini adalah Muhammad bin Ka'ab, sebagaimana dinukil dalam tafsir Al-Qurtubi dan banyak tafsir lain. Namun menurut Zamakhsyari dalam tafsirnya, ini adalah tafsiran bid'ah. Mayoritas ahli tafsir mengartikan kata imam dalam ayat ini sebagai kitab catatan amal atau tokoh panutannya sewaktu di dunia. Dengan demikian, pendapat pemanggilan dengan nama ibu ini tidak kuat. Dari berbagai bocoran kabar gaib oleh Rasulullah di atas, kita tahu bahwa yang dipakai nanti di akhirat adalah nama sewaktu di dunia. Dan apabila namanya lebih dari satu, maka seorang mukmin akan dipanggil dengan nama terbaik yang dia punya dengan disertai nama ayahnya. Siapa yang berkata berlainan dengan ini, maka layak diminta dalilnya dari Al-Quran dan hadis. Bila sumbernya bukan Al-Quran dan hadis, maka sepatutnya kita abaikan saja. Wallahu a'lamu bishawab. Terima kasih sudah menonton video Muhammad Hamdan Al-Ghazali ini tentang banyak pertanyaan menarik, yaitu dengan nama apa kita dipanggil di akhirat. Dan dari 4 kesimpulan, bocoran-bocoran dari dalil itulah jawabannya. Jadi Anda tidak perlu bingung dan bertanya. Semoga info ini berkah bermanfaat. Dan dukung channel ini untuk mengembangkan dengan klik tombol merah subscribe gratis dan lonceng notifikasi gratis, tidak ada ruginya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.